Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang harus kita syukuri adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan kita juga harus mensyukuri nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita duduk di majlis ilmu sesaat saja, itu adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Mu'adz ibnu Jabal selalu mengatakan ketika ia duduk, ijlis bina nu'min sa'ah, yuk mari duduk bersama untuk menambah iman sesaat saja. Maka dengan datangnya kita ke majlis ilmu adalah untuk menggugah kembali iman kita yang sudah rapuh, untuk kembali menggugah iman kita yang sudah pudar. Mu'adz ibnu Jabal hanya mengatakan nu'min sa'ah, kita duduk sebentar, sesaat, kemudian kita akan menggugah keimanan kita. Apatah lagi tadi malam kita sudah tidur, ada yang 4 jam, ada yang 2 jam. Maka ketika kita tidur, keimanan kita belum terupdate. Maka di pagi yang mulia ini kita menggugah keimanan kita. Mungkin tadi malam sudah pudar, ia tak mengenal Rabbnya, maka di pagi harinya kita kembali bercerita, mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita dalam keadaan yang lurus beribadah kepadanya. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan dalam hadis qudsi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku ciptakan hamba-hambaku seluruhnya di atas agama yang hanif. Namun datanglah syaitan memalingkan mereka dari agama mereka. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan 24 jam kepada kita. 1 jam pun ia tidak berikan untuk Allah. Sedikit pun dari waktu yang Allah berikan padanya tidak ia infakkan untuk mengingat Allah. Maka mudah-mudahan dengan datangnya kita ke majlis ilmu 1 pekan sekali, bisa kembali menggugah iman kita yang sudah usang. Karena kita harus meminta agar Allah memperbaharui keimanan kita kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu saub. Sesungguhnya keimanan itu yang ada di dalam hati kalian bisa pudar, sebagaimana halnya pakaian itu juga bisa pudar, bisa usang. Fas'alullah
ayyujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah kepada Allah agar terus bisa memberikan pembaharuan di dalam hati kalian itu iman. Kemudian kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah tauladan kita, Rasul adalah panutan kita, dan kita sangat berharap syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam nantinya pada hari kiamat. Kita berharap kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberikan kata kunci apabila kita ingin dekat dengan Rasul nantinya pada hari kiamat, maka perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau. Rasul mengatakan, man kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan. Orang yang paling banyak memberikan salawat dan serta salamnya kepadaku, maka ialah orang yang paling dekat nanti kedudukannya bersamaku di akhirat kelak. Maka mudah-mudahan kita termasuk umat Muhammad yang dekat dengan nabinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Qawaid Qur'aniyah yang termuat 50 kaidah yang diambil dari Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan kita sehari-hari. Kitab ini ditulis oleh Dr. Umar Abdullah Al-Mukbil. Kita akan melanjutkan pada halaman yang ke-39 dan kita masih pada kaidah yang kelima. Dr. Umar menyebutkan bahwa kaidah yang kelima ini beliau nukil firman Allah dalam surah Thaha ayat yang ke-61. Allah mengatakan, waqad khaba man iftara, dan sungguh merugi orang yang selalu berdusta, mengada-adakan kebohongan. Dan kita juga telah tahu bahwa ternyata induk segala kebaikan adalah kejujuran, dan induk semua keburukan berawal dari dusta. Kemudian Dr. Umar membawakan sebuah gambaran dalam penerapan kaidah yang mulia ini di dunia nyata, di dalam kehidupan kita. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah mengambil satu contoh dari apa yang disebutkan oleh Dr. Umar di dalam kitab ini. Dan kita akan memasuki contoh yang kedua. Pada halaman yang ke-39, Dr. Umar pun mengatakan bahwa tahaddatsat ihdahunna wa hiya ustazatun jami'iyatun wa mutallaqatun marratain. Contoh yang kedua yang dibawakan oleh Dr. Umar untuk menerangkan kepada kita kaidah yang kelima. Ada salah seorang wanita, ia bercerita, dan wanita ini adalah ustazah jami'iyah, adalah seorang dosen di salah satu universitas. Namun ustazah tersebut walaupun status sosialnya dosen, tetapi ternyata nasibnya wanita yang telah diceraikan, dan itu pun sudah talak dua ataupun talak bain. Faqalat, maka dosen wanita tersebut pun mengatakan, hadasat qissati ma'az zulmi qabla 7 sanawat. Aku akan menceritakan kisah yang itu adalah sebuah kezaliman yang terjadi pada diriku. Aku akan bercerita kepada kalian bahwa ada kisahku yang aku itu menzalimi orang lain.
Itu terjadi 7 tahun yang lalu, kata wanita tersebut. Fa ba'da talaqis tsani, maka tatkala aku diceraikan dengan talak yang kedua, qarartu az-zawaj bi ahadi aqaribi alladhi kana yan'amu bi hayatin hadiah ma'a zaujatihi wa auladihi al-khamsah. Kemudian aku pun memutuskan untuk menikah dengan salah satu kerabatku yang mana kerabat tersebut ternyata memiliki kehidupan yang nikmat, memiliki kehidupan yang tenang, orang kaya yang mana ia hidup bersama istrinya dan 5 anaknya. Berarti ini wanita atau dosen ingin mengambil suami orang, jadi pelakor. Haitsu ittafaqtu ma ibni khalati, maka aku pun bersepakat bersama putra bibiku, alladzi kana yuhibbu zaujata hadzal rajul, dan putra bibiku pun ternyata suka dengan istri laki-laki yang aku suka. Berarti ada juga kehidupan seperti ini. Jadi wanita tersebut suka dengan laki-laki. Yang laki-laki tersebut ternyata istrinya disukai oleh putra bibiku. Berarti mereka ingin melakukan sesuatu. Ittafaqna ala ittihamiha bi khiyanah zaujiha. Maka kami pun sepakat untuk membuat makar berupa ittiham, menuduh istrinya melakukan pengkhianatan terhadap suaminya. Berarti kami akan mengolah sebuah berita hoak untuk menghancurkan keluarga mereka. Nanti kalau sudah bercerai, maka nanti wanita itu berharap akan dinikahi oleh laki-laki tersebut, dan putra bibinya akan menikah dengan istri laki-laki yang diceraikan tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Karena ternyata wabada'na fi itlaqis syai'at bainal aqarib, maka kami pun mulailah menyebarkan gosip-gosip kepada kerabat-kerabat mereka. Mulailah berjalan berita-berita hoak untuk menghancurkan mereka. Di sini ternyata apabila kita lihat, untuk menghancurkan seseorang itu mudah sekali, hanya dengan mengadu domba ataupun namimah, dengan mengeluarkan kalimat-kalimat hoak ataupun berita-berita yang tidak benar. Maka orang-orang yang pandai mengadu domba ini adalah orang-orang yang lebih dahsyat dibandingkan para penyihir, dukun-dukun. Maka disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir, an-nammamu yufsidu fi sa'atin ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Orang yang pandai mengadu domba itu lebih dahsyat kerusakannya, dan ia bisa merusak sesuatu hanya 1 jam dibandingkan para penyihir yang bisa merusak dengan waktu 1 bulan. Jadi ngapain kita mendatangi para dukun? Capek, prosesnya lama, mensihir si fulan dan si fulana. Tetapi kita panggil saja para pengadu domba. Kita tahu bapak fulan kerjaannya mengadu domba, itu aja kita sewa. Nah, nanti kalau zaman sekarang youtuber, para youtuber, kita kasih begini-begini, buat konten begini begitu, adi domba dulu, kasihkan berita-berita hoak, video-video yang aneh-aneh. Itu mudah. Berarti para youtuber sekarang itu hati-hati, bisa nanti masuk ke namam, para pengadu domba. Nah, mereka lebih dahsyat, lebih mudah merusak kehormatan seseorang dibandingkan para penyihir.
yang mereka membutuhkan waktu 1 bulan, baru mungkin sampai sihirnya, baru bisa memudaratkan seseorang. Maka kita harus memahami ternyata mengadu domba ini adalah termasuk dosa-dosa besar. Maka kata wanita tersebut, kami pun mulailah menyebarkan berita gosip di kalangan kerabat-kerabat. Wa ma'amururil waqti najahna. Dan bersamaan dengan berjalannya waktu, kami pun sukses. Kami pun berhasil memisahkan antara suami dan istri beserta anak-anaknya yang pada mulanya hidup dengan kenikmatan, hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Cuma karena kami itu ingin mengambil salah satu di antara mereka, kami pun merusak mereka. Haitsu tadahwarat hayatu zawjain wantahat bit talaq, maka memburuklah hubungan kehidupan suami istri tersebut dan berakhirlah mereka dengan perceraian. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam ternyata sudah jauh-jauh hari mengabarkan kepada kita, menghancurkan seseorang itu dengan cara mengadu domba ataupun namimah sangat dahsyat. Bahkan Yahya bin Abi Katsir menegaskan itu di dalam ucapannya. Maka orang-orang yang suka mengadu domba, membuat berita-berita bohong, membuat kedustaan-kedustaan yang banyak dalam kehidupan, nanti kalau sudah masuk ke dalam kuburan akan mendapatkan azab yang pedih. Maka di antara dosa-dosa yang akan diazab nantinya di alam barzakh, yaitu di alam kubur, adalah orang yang suka namimah, mengadu domba. Hal ini telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Ibni Abbas qala, Ibnu Abbas pernah mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabrain, Rasulullah pernah melewati kuburan. Faqala, kemudian Rasulullah pun mengatakan, ama innahuma la yu'adzabani, dan sesungguhnya ada 2 orang yang di kuburan ini kena siksa, kata Rasul. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan 2 orang yang ada di dalam kubur tersebut mereka diazab bukan karena dosa-dosanya yang begitu besar sekali. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, dan adapun orang yang di alam kubur atau di kuburan yang satu ini, ia disiksa karena suka mengadu domba. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulihi, dan adapun yang lain, ia disiksa karena tidak mau istinja ketika buang air kecil. Maka ketika kita buang air kecil dan kita tidak beristinja, tidak membersihkannya, ya siap-siap nanti ketika sudah masuk ke alam kubur, kita akan mendapatkan siksaan dari perbuatan tersebut. Dan di dalam hadis yang lain juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita begitu dahsyatnya dosa orang-orang yang mengadu domba dengan perilaku dan tata cara tersendiri. Entah mungkin dari media sosial, dari ucapannya, dari perbuatannya. Yang penting intinya, ujung-ujungnya adalah termasuk namimah, adu domba. Ia buat berita hoak, ia buat begini dan begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa ternyata la yadkhulul jannata namam, sesungguhnya orang yang melakukan adu domba tidak akan pernah masuk ke dalam surga.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan itu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan cerita setelah terjadinya hal ini, maka Dr. Umar pun melanjutkan. Wa ba'da mudya sanah, maka setelah setahun berjalannya perceraian yang terjadi, tazawwajat al-mar'atu allati tuliqat bisabab syai'at, maka menikahlah wanita yang diceraikan oleh suaminya yang disebabkan karena ulah tangan kami yang membuat gosip tersebut. Birajulin akhar, dengan laki-laki yang lain, bukan dengan putra bibiku. Kan tadi sepakatnya bahwa kalau mereka bercerai, yang wanitanya sama putra bibiku, laki-lakinya mau samaku. Ternyata setelah terjadinya perceraian dan berjalanlah kehidupan 1 tahun selanjutnya, wanita yang diceraikan tersebut ternyata menikah dengan laki-laki yang lain, zi mansibin, yang memiliki harta lumayan kaya, bukan bersama putra bibiku. Ammar rajulu fatazawwaja imra'atan ghairi, dan adapun laki-laki yang aku berharap setelah mereka bercerai bersamaku ternyata menikah dengan wanita selainku, berarti wanita yang lain, berarti gagal. Awalnya mereka ingin menggapai laki-laki ataupun perempuan tersebut, ternyata takdir Allah berkata lain. Wabittali, dan selanjutnya, dan hasil dari perbuatan tersebut, lam ahsul ma'a ibni khalati ala hadfina al-mansyud, maka kami pun tidak menghasilkan, tidak mendapatkan apa yang telah kami buat. Saya dan putra bibi saya pun tidak mendapatkan tujuan yang kami inginkan tersebut. Walakinna hasalna ala natijah zulmina, namun ternyata kami mendapatkan buah hasil dari kezaliman yang kami lakukan. Haisu usibtu bisaratanid dam, dan aku pun terkena penyakit kanker darah. Wanita tersebut atau dosen tersebut pun menceritakan ternyata setelah melakukan kezaliman, membuat berita-berita ataupun gosip-gosip yang bohong, aku pun ditimpa dan terkena penyakit kanker darah. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita, apabila kita melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan tersebut akan memberikan efek pada hati kita dan juga fisik kita. Apapun penyakit yang kita derita pada saat ini, hal itu ternyata tidak terlepas dari dosa yang kita lakukan. Hal ini telah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Ma nuzzila bala'un illa bidzambin wala rufi'a bala'un illa bitaubatin." Kata Ali bin Abi Thalib, ujian, cobaan, bala itu tidaklah diturunkan melainkan karena dosa yang kita lakukan, dan tidaklah bala, cobaan, ujian itu akan diangkat melainkan dengan bertaubat. Jadi apabila kita mendapatkan ujian, cobaan, maka ketika kita ingin mengangkat ujian, cobaan dan bala tersebut adalah dengan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30,
Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah itu menimpa kepada kalian melainkan karena disebabkan oleh ulah tangan kalian. Maka wanita dosen tersebut pun mengatakan, setelah kami melakukan kezaliman, setelah kami menuduh, membuat berita-berita hoak, maka akibat kezaliman yang kami lakukan tersebut, saya mendapatkan penyakit kanker darah. Amma ibnu khalati, adapun putra bibiku, faqad mata harakan ma'asyahidis sani, putra bibiku mati kebakaran, mati disengat oleh api, bisababi iltimasi kahrubai fi syaqqah allati kana yuqimu fiha, yang ia terbakar disebabkan menyentuh atau memegang listrik di apartemen yang ia hidup di dalamnya. Jadi putra bibiku mati disebabkan konslet oleh listrik. Wa dzalika ba'da 3 sanawatin minal qadiyah, dan itu semua terjadi setelah 3 tahun berjalan dari peristiwa tersebut. Maka tatkala saat ini kita mendapatkan penyakit, mara bahaya, ujian dan bala, boleh jadi semua itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang harus kita pahami juga bahwa ternyata ujian dan cobaan itu bukanlah hanya sebatas sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita yakini itu adalah kebahagiaan juga adalah sebuah musibah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan memberikan ujian kepada kalian, bentuknya dengan dua, dengan keburukan dan juga kebaikan. Jadi ketika Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ekonomi yang sempit, itu ujian. Begitu juga sebaliknya tatkala Allah mudahkan kita mendapatkan harta dunia dan seisinya, atau dengan kata lain kita adalah orang kaya dan kekayaan tersebut juga adalah ujian dan cobaan. Kalau seandainya kita mampu untuk menghadapi ujian dan cobaan tersebut, maka Allah akan berikan surga kepada kita. Dan bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, innal abda idza sabaqat lahu minallahi manzilah lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadih aw fi malih aw fi waladih summa sabbarahu ala dzalik hatta yublighahu al-manzilah allati sabaqat lahu minallahi ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila seorang hamba sudah ditakdirkan, sudah ditentukan ia itu akan masuk ke dalam sorga dan memiliki kedudukan nantinya di sorga, tetapi ketika ia hidup di dunia, semua amal-amal solehnya tidak bisa meraih kedudukan surga tersebut, maka Allah akan berikan kepadanya ujian dan cobaan. Misalnya, Bapak Fulan di Lauhul Mahfuz udah dikatakan, udah dicatat oleh Allah, dia adalah penduduk surga dan dia akan masuk ke dalam surga Firdaus. Tetapi ketika hidup di dunia, kalau dihitung-hitung amal soleh yang ia kerjakan di dunia
tidak pantas mendapatkan surga Firdaus, maka Allah akan gantikan amal-amal soleh yang sedikit tersebut dengan ujian-ujian yang bertubi-tubi, baik pada jasadnya, hartanya, dan anak-anaknya. Ini harus kita pahami. Jadi kalau dilihat dari amal saleh kita, kayak Pak Jamal, dia kajian satu pekan cuma sekali. Tidak mungkinlah dia bisa mendapatkan surga ini dan surga itu. Misalnya pendapatan kita satu bulan cuma 5 juta. Ingin membeli apartemen hotel yang harganya miliaran. Ya kan nampaknya tidak cocok nih, tidak pantas. Berapa tahun kita menabung baru bisa. Tapi takdirnya yang telah Allah tetapkan, ia pasti akan mendapatkan hotel, apartemen, rumah yang mewah. Maka Allah akan berikan jalan yang pasti nanti akan ia gapai. Nah, di sini juga Rasulullah ingin menceritakan kepada kita bahwa kalaulah kita memang sudah ditakdirkan menjadi penduduk surga, ketika dihitung-hitung amal soleh kita itu sedikit, tidak seberapa, maka Allah akan berikan cara lain berupa menimpakan musibah dan bala. Allah berikan ujian pada kita, baik pada jasad kita, harta kita, dan anak-anak kita. Summa sabbarahu ala zalik. Kemudian Allah akan jadikan ia bisa bersabar atas musibah tersebut. Allah akan jadikan ia manusia yang sabar. Hatta yublighahu al-manzilah, hingga ia berhasil mencapai kedudukan yang tinggi yang telah ditakdirkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu indahnya ternyata kehidupan ini yang Allah gariskan untuk kita. Maka dosa-dosa ataupun musibah, bencana yang menimpa kita, di antara hikmahnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di antara hikmah ujian dan musibah itu, ketika musibah itu Allah berikan di dunia ini, itu adalah tandanya Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita di atas muka bumi ini, supaya nanti ketika masuk ke alam kubur enggak lagi mendapatkan siksaan. Jadi ketika kita berdosa, ketika kita melakukan kesalahan, maka Allah akan menghapuskan kesalahan tersebut di semua kehidupan, di semua fase-fase kehidupan yang akan kita jalani. Misalnya kita hidup di dunia, melakukan satu dosa, maka Allah ingin menghapus dosa tersebut dengan ujian, cobaan, dan bala di atas muka bumi ini. Misalnya awalnya kita itu kaya, tetapi karena kekayaan yang kita gapai dari harta yang haram, Allah buat kita bangkrut dan miskin. Itu sebetulnya penghapusan dosa. Supaya apa? Nanti kalau mati masuk ke alam kubur, nggak ada lagi dosa, jadi nggak dapat azab kubur. Tetapi kalau dosa tersebut tidak habis, tidak hilang dengan segala hal, maka ketika mati, maka dia mampir ke alam barzah, di alam kubur. Maka dosa-dosa yang ia lakukan di atas bumi akan ia dapatkan azabnya di alam kubur. Nah, ketika di alam kubur itu habis dosa-dosanya, maka nanti masuk dia ke alam mahsyar atau alam selanjutnya, ia tidak akan mendapatkan lagi siksaan setelahnya, dan begitulah selanjutnya. Tapi seandainya dosanya terlalu banyak, di dunia udah diuji Allah berkali-kali, tetapi enggak habis dosanya, masuk ke alam kubur kena siksa, enggak juga habis, masuk ke alam-alam selanjutnya enggak habis, sampailah dia finish ke dalam neraka juga belum habis. Maka di dalam neraka tersebutlah yang akan nanti menghilangkan semua dosanya
setelah itu barulah ia masuk ke dalam surga. Dan inilah yang disebut Rasul jahannamiyun, mantan-mantan penduduk neraka jahanam. Itulah nanti akan dijuluki oleh penduduk surga yang lain. Tengok, lihat para mantan-mantan narapidana neraka jahanam sudah balik lagi. Seperti itulah dia nantinya di negeri akhirat. Jadi semua bala, ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, di antara hikmahnya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan juga di antara tanda bahwa Allah mencintai kita, Allah sudah pasti akan memberikan ujian dan cobaan pada kehidupan kita. Karena hal ini juga telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, inna izamal jaza ma'a izamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sakhtu. Sesungguhnya besarnya pahala itu karena besarnya musibah dan ujian yang menimpa kita. Sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, ia pasti akan memberikan ujian, cobaan kepadanya. Nah, barang siapa yang ridho akan ujian dan cobaan tersebut, maka ia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Namun barang siapa yang tidak suka dengan ujian dan cobaan yang Allah timpakan kepadanya, maka Allah pun akan murka terhadapnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, musibah-musibah yang menimpa kita adalah disebabkan karena dosa yang telah kita lakukan, sebagaimana halnya disebutkan oleh Dr. Omar dengan membawakan sebuah kisah seorang wanita yang profesinya dosen. Apa yang ia cari lagi dalam kehidupan ini? Kemudian yang ketiga, di antara contoh yang dibawakan oleh Dr. Omar dalam kitab ini untuk menerangkan kepada kita makna daripada kaidah yang kelima, wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugilah orang-orang yang selalu berdusta. Amma salisu hadhil mawaqib fayarwihi syakhsun ismuhu Hamad. Dan adapun contoh yang ketiga dari sikap ini adalah yang diriwayatkan oleh seseorang yang namanya si Hamad. Yaqul, Hamad pun mengatakan, indama kuntu taliban fil marhalatis sanawiyah, tatkala aku itu dulu menjadi murid ataupun siswa di tingkat SMA, hadasat musyajaratun baini wa baina ahadit tullab al-mutafawwikin. Terjadilah sebuah pertengkaran antara aku, yaitu si Hamad, dengan salah seorang siswa yang berprestasi. Faqarartu ba'da tilkal musyajarah, maka aku pun berniat, bertekad setelah terjadinya pertengkaran tersebut, an udammira mustaqbalahu, aku akan menghancurkan masa depannya. Kata Hamad, fahadartu zata yaumin mubakkiran ilal madrasah, maka aku datang ke sekolah dengan cepat. Wa ma'i majmu'ah min sajairis hashish, dan bersamaku dan aku pun membawa sebuah obat-obatan yang terlarang. Allati kunna nata'ataha, yang mana obat-obat terlarang itu biasa kami konsumsi. Wa wada'tuha fi hakibah dzalika talib, kemudian aku pun meletakkan obat-obat terlarang tersebut di dalam tas siswa tersebut yang aku bertengkar ketika itu.
Summa talabtu ma'a ahadi asdiqai iblaghi syurtah. Kemudian aku pun meminta kepada salah seorang sahabatku agar melaporkan kepada polisi bi anna fil madrasah, bahwa di sekolah kami itu muruja mukhaddarat, adanya obat-obat terlarang yang beredar. Wa bil fi'li tammat al-khuttatu binajah. Kemudian setelah itu berhasillah rencana ini dengan sukses. Wa kunna nahnu syuhud alladzina nastakhdimul mukhaddarat. Dan kami pun sama-sama melanjutkan aktivitas kami menggunakan obat-obat terlarang tersebut. Yaqulu Hamad hadza, kemudian Hamad pun mengatakan, wa mundu dzalikal yaum, maka semenjak terjadinya hal itu, wa ana aani natijah az-zulmi allazi sana'tuhu biyadi, dan aku pun menerima balasan kezaliman yang telah aku perbuat. Jadi setelah terjadinya hal tersebut, kata Hamad, siswa yang berprestasi tersebut hancurlah masa depannya, kena penjara disebabkan karena kami membuat makar kepadanya. Nah, setelah itu aku pun mendapatkan balasan terhadap kezaliman yang aku lakukan. Faqabla sanatain ta'arradtu li hadisi sayyarah faqadtu bisababihi yadil yumna. Maka setelah kejadian tersebut, setelah 2 tahun kejadian tersebut, kata Hamad, aku pun mengalami tabrakan mobil yang menyebabkan tangan kananku patah. Kata Hamad, wa qad dhahabtu lit-talib fi manzilihi atlubu minhu samah. Kemudian aku pun ingin bertobat dan aku mengunjungi temanku tersebut atau siswa yang berprestasi tersebut di rumahnya. Aku ingin minta maaf kepadanya. Walakinnahu rafadun, akan tetapi temanku tersebut menolaknya. Li'annani tasabbabtu fi tashwihi sum'atihi baina aqaribihi hatta sara syakhsan manbuzan minal jami'. Jadi kawanku tersebut menolak minta maaf yang aku berikan tersebut. Karena apa? Karena penyebab rusak nama baiknya di kalangan kerabat-kerabatnya itu disebabkan aku. Maka ia pun menjadi orang yang terisolir ataupun terbuang di seluruh kampungnya tersebut atau di komunitasnya tersebut. Kemudian Hamad pun mengatakan, wa akhbarani bi annahu yad'u alayya kulla laila. Dan kawanku tersebut pun mengabarkan kepadaku bahwa ia berdoa kepada Allah setiap malam, li'annahu khasarun kulla syai', karena disebabkan akulah hancurnya semua masa depannya, bisababi tilkal fadihah, yang mana hal itu adalah sebuah aib. Wali anna da'watal mazlum laisa bainaha wa bainallah hijab, maka doa orang yang dizalimi itu adalah doa yang mustajab, tidak ada pembatas antaranya dan terhadap Allah. Faqad istajaballahu da'watahu, maka Allah pun memberikan ijabah atas doa-doa yang ia panjatkan kepada Allah. Teman si Hamad ingin mengatakan kepada kita, ternyata doa-doa orang yang dizalimi, lambat ataupun cepat, pasti akan Allah kabulkan. Ini harus kita pahami. Mungkin tidak sebulan atau 2 bulan Allah kabulkan atas doa-doa orang yang dizalimi. Mungkin nanti setelah 10 tahun, 50 tahun dan lainnya. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam
telah mengatakan kepada kita, di antara doa yang mustajab itu adalah doa orang yang dizalimi. Rasulullah mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-saimu hina yuftir wa da'watul mazlum. Rawahu Tirmizi. Rasulullah mengatakan ada 3 golongan yang apabila mereka berdoa, doanya itu tidak pernah ditolak, pasti dikabulkan Allah. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Was-saimu hina yuftir, dan yang kedua adalah doa orang yang berpuasa ketika ia hendak berbuka. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang-orang yang dizalimi. Maka kita para suami jangan menzalimi istri, nanti berdoa dia, ya Allah, jangan berikan kepada suamiku istri kedua, ketiga dan keempat. Nanti gagal pula kita. Karena kita zalim, bukan membahagiakannya. Nanti Allah kabulkan. Makanya mungkin di antara kita yang ada di sini belum dikabulkan Allah doa kita, ya karena doa istri kita yang kita zalimi. Nah, wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kata Hamad dengan melanjutkan kalimatnya. Faha ana bil idafah ila yadi al-mafqud. Maka di samping itu aku pun menjalani kehidupan yang tanganku hilang. Asbahtu maq'adan ala kursi, yang mana aku pun hanya bisa hidup dan duduk di atas kursi. Mutaharrikun natijah hadis akhar. Wa ma anni a'ishu hayah ta'isah, yang mana aku pun menjalani kehidupan yang menyedihkan, tidak bahagia, hidupku pun sengsara, ya disebabkan karena kezaliman yang telah aku lakukan. Fa inni akhafu minal maut, dan aku pun udah takut akan kematian. Li'anni akhsha uqubata rabbil alamin, rabbil ibad, dan aku takut akan dosa-dosa dan akibat dosa yang nanti aku akan dapatkan dari Rabbul Ibad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kaidah yang kelima ini ternyata mengajarkan kepada kita, apabila kita melakukan kebohongan, kedustaan, baik itu dengan menggunakan nama Allah, dengan membawa agama, atau memang murni ingin berdusta, maka ketahuilah kita akan menjadi manusia yang merugi, baik di dunia ataupun nantinya juga di akhirat. Dan semua kesalahan dan dosa yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan, apakah itu balasannya di dunia ataupun juga nanti di negeri akhirat. Yang intinya semua manusia pasti Allah berikan ujian pada hidupnya. Apakah ujian tersebut bentuknya kebahagiaan ataupun kenikmatan ataupun kekayaan, atau sebaliknya musibah ujian yang Allah berikan kepada kita bentuknya kesukaran, kesedihan, kemiskinan, itu semua adalah ujian. Ini yang harus kita pahami, karena Allah telah menyebutkan bahwa ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Allah mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, apakah manusia mengira bahwa Allah akan meninggalkan dan membiarkan mereka ketika mengatakan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Bukan seperti itu. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, kembali di atas jalan yang benar, maka ujian yang akan kita dapatkan lebih dahsyat, lebih berat lagi, bukan sebaliknya. Jadi semakin tinggi keimanan kita, maka semakin beratlah ujian-ujian yang akan kita hadapi. Maka Rasulullah memberikan clue kepada kita,
untuk menghibur kita bahwa ujian yang paling berat yang dihadapi manusia atau orang-orang yang mendapatkan ujian yang berat itu adalah para nabi dan rasul. Inilah ujian yang paling berat. Jadi ujian apa yang paling berat yang menimpa kita, itu sudah menimpa para nabi dan rasul. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau dari An Mus'ab ibni Sa'id an abihi qala, dari Mus'ab ibnu Sa'id dari ayahnya berkata, qultu ya Rasulullah, aku pernah berkata kepada Rasul dan bertanya, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasul, siapakah manusia yang cobaannya itu paling dahsyat? Cobaan yang paling dahsyat itu kepada siapa yang Allah berikan? Qala al-anbiya, kepada para nabi. Summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang semisal para nabi dan rasul. Berarti orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki iman yang tinggi, siap-siap cobaan pun akan semakin tinggi akan ia hadapi. Apakah itu ujian pada fisiknya, hartanya, anaknya, keluarganya, lingkungannya, dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka selesailah pembahasan kita pada kaidah yang kelima. Dan insyaAllah kita akan masuk pada kaidah selanjutnya, yaitu kaidah yang keenam, wassulhu khair, maka berdamai itu adalah sebuah kebaikan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.